but I can't do that and cover Kelly. Oh no! You hurt me so bad! What do you know? To protect her. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita drama percintaan Rudy dan bagian akhir dari film The Rainmaker. Karena cukup menarik untuk dibahas tersendiri. Seperti yang telah saya bahas di video sebelumnya, setelah Rudy Baylor lulus kuliah dan bekerja di Biro Hukum Brewster Stone, masih ada satu tahapan lagi untuk menjadi pengacara, yakni lulus ujian profesi pengacara. Ini adalah tahapan tersulit. Dia harus menghafal sistem peradilan, kode etik, semua materi hukum, termasuk pasal-pasal, dan masih banyak lagi. Correct me if I'm wrong, berikan komentar di bawah. Jadi, banyak orang telah gagal dan harus mengulang berkali-kali. Dek saja, sudah 6 kali gagal ujian. Seminggu sebelum ujian digelar, Rudy belajar dengan sangat tekun. Saat sedang sibuk belajar, Stone menegurnya. Dia tak suka melihat Rudy menyia-nyiakan waktu dengan belajar. Lantas, menyuruh Rudy ke rumah sakit untuk belajar mencari kasus dengan Dek. Biro Hukum Stone memang mencari uang dari kecelakaan. Dengan kecelakaan, timbul kesempatan menggugat. Gugatan adalah sumber uang. Seperti itulah praktek yang selama ini Biro Stone lakukan. Dengan terpaksa, Rudy pun pergi. Tapi bukannya mencari calon klien, dia melanjutkan belajar di kantin rumah sakit. Saat duduk di sudut, belajar sambil ditemani kopi, tiba-tiba perhatiannya terganggu. Terdengar perbincangan suami istri di seberang mejanya. Terlihat sang istri penuh perban, seperti korban kecelakaan. Sedangkan suaminya memohon-mohon meminta maaf padanya. Tiba-tiba saja suami menjadi marah, melempar minuman ke istri, membanting kursi, lalu pergi. Tampak sifat asli si suami. Sepertinya sudah dapat diduga dari mana luka-luka sang istri berasal. Melihat itu, Rudy jadi teringat masa lalunya. Hari-hari di mana ayahnya yang pemabuk sering memukuli ibunya, lalu meminta maaf sambil berjanji tak akan mengulangi di pagi hari. Hal itu tak berlangsung lama, pemukulan berlanjut di malam harinya. Hari-hari kelam di masa kecil Rudy. Kejadian itu tentu saja memancing simpati Rudy. Rudy langsung mencari tahu informasi sang istri. Berkat kedekatan Dek dengan petugas rumah sakit, dengan cepat informasi terkumpul. Sang istri bernama Kelly Riker, diperankan oleh Claire Danes. Dia masuk rumah sakit pada tengah malam 3 hari yang lalu. Dijemput oleh polisi dari rumahnya. Kondisinya mengenaskan, penuh luka pukulan dan sayatan. Telanjang, terbungkus selimut. Suaminya, Cliff Riker, diperankan oleh Andrew Shue. Pasangan yang posesif dan temperamen, sering menghajar Kelly dengan tongkat kasti. Cliff diringkus dan masuk penjara malam itu. Tapi besok paginya, dia sudah keluar, dijamin oleh keluarganya. Berkat orang tuanya, kemungkinan dia akan lepas dari kasus ini. Lagi-lagi Rudy heran dengan penegakan hukum dan semakin bersimpati dengan kondisi Kelly. Keesokan malamnya, Rudy lanjut belajar di sudut kantin rumah sakit. Dia melihat Kelly duduk sendirian di seberang, sambil menangis terseduh. Terlihat beratnya beban yang sedang ia pikirkan. Tampak pula lebam-lebam di mukanya, perban di kepala, gips pada kaki kanan, juga perban di kedua pergelangan tangannya. Entah apa yang telah diperbuat Cliff. Rudy menghampirinya, lalu duduk menemani. Mereka kemudian berbincang, hingga suasana mulai cair. Ternyata, Kelly menikah dengan Cliff di usia yang sangat muda.
18 tahun, akibat hamil. Namun, dia keguguran karena perlakuan Cliff. Obrolan mereka berlanjut di malam-malam berikutnya. Dari simpati, perasaan Rudy berubah dan mulai menaruh hati. Kelly, perempuan yang lemah, korban kekerasan suaminya, tak punya keluarga yang dapat membelanya, membuat Rudy semakin ingin melindunginya. Rudy menyarankan untuk meminta cerai, karena bila kejadian seperti ini terulang, Kelly bisa saja mendapat luka yang lebih parah, atau malah mati di tangan si suami. Rudy merasa ini adalah saat yang tepat. Dengan bukti kekerasan pada tubuh Kelly, mereka dapat dengan mudah menang gugatan cerai. Namun Kelly menolak. Dia sepertinya masih mencintai Cliff, dan kalau Kelly mencoba meninggalkan Cliff ataupun meminta cerai, Cliff mengancam akan membunuhnya. Mertuanya pun seakan tutup mata atas luka-luka Kelly dan tetap membela Cliff. Perhatian Rudy membuat Kelly terharu. Selama ini, tak pernah ada orang yang memperlakukannya demikian. Beberapa hari kemudian, setelah Kelly keluar dari rumah sakit, Rudy melihatnya dari kejauhan. Kelly menemani Cliff yang sedang bermain kasti. Terlihat dia masih mengenakan 2 tongkat penyangga. Lukanya belum sembuh total, namun sepertinya mereka sudah berbaikan. Rudy resah, cemburu karena cintanya, dan merasa khawatir kalau Cliff berulah lagi, Kelly bisa terbunuh. Dari dulu, begitulah cinta, bodohnya tiada akhir. Hari demi hari berlalu. Rudy sudah lulus ujian profesi. Di kantor kecilnya, saat Rudy mengecek surat dan tagihan, Rudy menemukan brosur toko perhiasan dengan nama Kelly di dalamnya. Setelah sekian lama, akhirnya Kelly memberi kabar. Tak perlu menunggu lama, sepulang Rudy dari rumah Doni, dia langsung mendatangi toko perhiasan, tempat Kelly bekerja. Masih terasa percikan saat matanya menatap. Kemudian mereka janjian untuk bertemu di bioskop. Di dalam bioskop, Rudy kembali mendorong Kelly mengajukan cerai. Kelly tak menjawab. Dia hanya ingin bertemu Rudy, sosok pria yang penuh perhatian dan membuatnya nyaman. Kelly yang sedang pusing dengan suaminya, dan Rudy yang telah lama menahan rindu. Mereka terbawa suasana di dalam bioskop. Kelly mencium pipi Rudy. Saat Rudy ingin membalas, mendadak Kelly pergi meninggalkannya. Mungkin dia merasa melewati batas. Bagaimanapun juga, dia masih istri sah dari Cliff. Momen itu sangat berharga bagi Rudy. Sebuah isyarat baginya bahwa Kelly pun merasakan hal yang sama. Cukup gila memang mencintai istri orang. Namun Kelly memang tak pantas bersama Cliff, suami yang suka menghajarnya. Beberapa hari kemudian, di tengah malam, saat Rudy sedang tidur lelap, dengan baju kerja, lengkap dengan jas dan dasi. Nampaknya ia lelah sekali, hingga tak sempat ganti. Kasus asuransi benar-benar menguras tenaganya. Terdengar telepon berdering. Kelly menelpon, minta pertolongan. Kabar itu membuatnya terjaga. Dia langsung berangkat menuju toko perhiasan, tempat Kelly melarikan diri dari Cliff. Di sana, dia melihat Kelly dengan luka-luka akibat ulah Cliff. Gadis yang dicintainya diperlakukan semena-mena. Rudy kemudian membawanya berlindung di rumah ibu kosnya. Pada pagi harinya, Rudy langsung menyodorkan surat cerai. Rudy merasa sudah cukup. Kejadian ini harus berakhir. Kelly pun setuju dan langsung tanda tangan. Rudy minta tolong pada Butch untuk mengirim suratnya ke Cliff. Berhadapan dengan Butch, tentunya Cliff tak berani macam-macam. Malam harinya, Rudy dan Kelly menyelinap ke rumah Cliff untuk mengambil barang-barang. Dentuman halilintar bergantian, sepertinya akan turun hujan.
bukan bertanda baik. Saat mereka sedang berkemas, terdengar suara Cliff datang. Mereka panik. Cliff langsung mendobrak pintu. Amarahnya langsung memuncak melihat Kelly, istri yang mengiriminya surat cerai, di rumahnya bersama pria lain. Cliff langsung melempar Rudy dan menarik Kelly, lengkap dengan tongkat kasti di tangannya. Rudy mencoba melerai. Dia langsung menjadi sasaran kemarahan Cliff. Cliff melayangkan pukulan dengan tongkatnya, membabi buta ke arah Rudy. Namun, Rudy berhasil menghindar, membuat pistol yang dibawanya terjatuh. Rumah Cliff jadi berantakan. Mereka berkelahi habis-habisan. Melihat Rudy terpojok, Kelly mencoba melerai. Namun Cliff masih saja melanjutkan. Cliff berhasil meraih pistol Rudy yang terjatuh. Dia mengarahkannya ke Rudy. Dengan cepat, Rudy menghantam kepala Cliff dengan tongkat, membuatnya langsung lemas tak berdaya. Rudy terus menghantam kepala Cliff tanpa ampun. Kelly menghentikannya, meminta tongkat, dan menyuruhnya pergi. Dalam sekejap, Kelly berpikir masa depan Rudy dan nasib kasus yang ia tangani. Bagaimanapun juga, ini rumah Cliff. Bisa berbuntut panjang bagi Rudy. Ini masalahnya, dia merasa harus bertanggung jawab. Sebelum Rudy pergi, Kelly berpesan, "Kau tak ada di sini malam ini." Begitu pintu tertutup, terdengar Kelly menghantam kepala Cliff berulang kali. Rudy kembali ke mobil dan mengamati dari jauh. Tak lama kemudian, polisi berdatangan. Dengan perilaku Cliff, para tetangga mengira Kelly yang terbunuh. Namun, yang keluar adalah mayat Cliff. Sedangkan Kelly diborgol lalu digiring oleh polisi. Rudy langsung menyusulnya dengan menjadi pengacara Kelly. Ini kasus pembunuhan, sulit untuk menghindar, apalagi membuat surat jaminan. Kelly mau tidak mau harus mendekam sementara di penjara. Bukannya kasus perceraian, sekarang Rudy harus berhadapan dengan kasus pembunuhan. Beberapa hari kemudian, Rudy dipanggil ke kantor polisi. Kali ini, hukum berpihak pada mereka. Setelah menimbang riwayat Cliff dan kekerasan yang Kelly terima, dia dibebaskan dari tuduhan pembunuhan atas dasar pembelaan diri. Setelah Rudy meraih ketenarannya dari kemenangan melawan perusahaan asuransi, dia pindah keluar kota dengan Kelly untuk memulai lembaran baru, meninggalkan Dek dan kantornya. Rudy sadar, dengan reputasinya sekarang, dia dapat dengan mudah menarik klien. Namun dia takut, ketenaran akan membuatnya gelap mata, lalu perlahan merusak prinsip dan moralnya. Para klien akan meminta keajaiban, sama seperti kasus Donnie, hingga merubahnya menjadi pengacara seperti Leo atau Stone, atau Rudy menyebutnya just another shark in the dirty water, yang menghalalkan segala cara demi kemenangan. Jiwa Rudy senantiasa di bidang hukum, namun dia akan mengambil jalan lain, hidup sebagai pengajar atau dosen. Kenyataan membuatnya sadar, profesi pengacara yang dia impikan selama ini tak lagi cocok dengannya. Dia ingin mencari hidup tenang bersama Kelly. Dan begitulah cerita asmara Rudy Baylor, serta akhir dari alur film The Rainmaker. Nantikan ringkasan film selanjutnya. Like kalau berkenan, dislike saja bila dirasa perlu. Silakan tulis pendapat, saran, dan kritik di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.